Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurma Izzati MPD selaku dosen mata kuliah evaluasi produk bahan ajar matematika dan teman-teman kelas matematika 7C yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Yang pertama, Nurul Fadi Husaini, NIM 1908105154. Yang kedua, Hani Terkasih dengan NIM 1908105003. Yang ketiga, Nikmatul Azizah dengan NIM 1908105016. Yang keempat, Ipit Rahmawati dengan NIM 1908105030. Yang kelima, Kristina Vina Amelia dengan NIM 1908105031. Yang keenam, Tiwi Widyawati dengan NIM 1908105050. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Hilda Pratiwi dengan NIM 1908105668. Materi yang kami bawakan adalah tentang evaluasi bahan ajar interaktif. Adapun pokok bahasa untuk bahan ajar interaktif ada 5. Berikut adalah pokok pembahasannya. Yang pertama yaitu definisi bahan ajar interaktif. Yang kedua, prosedur bahan ajar interaktif. Yang ketiga, jenis-jenis bahan ajar interaktif. Yang keempat, penilaian komponen bahan ajar interaktif. Dan yang terakhir adalah indikator penilaian bahan ajar interaktif. Baik, langsung saja ke materi pertama tentang definisi bahan ajar interaktif. Dipersilahkan kepada Saudari Kristina Vina Amelia. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan, saya Kristina Vina Amelia dengan nomor induk mahasiswa 19081050031 akan menjelaskan mengenai definisi bahan ajar interaktif. Baik, sebelum kita mengetahui apa itu bahan ajar interaktif, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bahan ajar. Bahan ajar atau isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada siswa sebagai pembelajar dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Selain itu, bahan ajar atau materi pembelajaran juga dipahami sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Menurut National Center for Vocational Education Research Limited or National Center for Competency Training, ada 2 pengertian bahan ajar, yaitu yang pertama, bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaan implementasi pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Prastowo mengatakan bahwa bahan ajar tidak sama dengan sumber belajar, sebab bahan ajar memiliki berbagai jenis dan bentuk. Menurut bentuknya, bahan ajar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. Kemudian bahan ajar menurut cara kerjanya dibedakan menjadi 5 macam, yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan, bahan ajar yang diproyeksikan, bahan ajar audio, bahan ajar video, dan bahan ajar komputer. Di era globalisasi saat ini, teknologi banyak digunakan dalam bidang pendidikan. Penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan saat ini salah satunya berbentuk multimedia, yaitu suatu media yang telah mencakup semua jenis media. Prastowo mengatakan, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat ternyata berdampak luas hingga ke wilayah bahan ajar. Salah satunya adalah CD interaktif bahan ajar. Ini memiliki berbagai bentuk variasi. Ada yang berbentuk permainan soal-soal, ada pula yang berbentuk materi bahan ajar. Ini tentu merupakan sisi positif dari teknologi informasi bagi dunia pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata interaktif mengandung arti bersifat saling melakukan aksi atau antara hubungan atau saling aktif. Dengan demikian, bahan ajar interaktif dapat dimaknai
didesain agar dapat melakukan perintah balik kepada pengguna untuk melakukan suatu aktivitas. Jadi, bahan ajar ini tidak seperti bahan ajar cetak atau modul yang hanya pasif dan tidak bisa melakukan kendali terhadap penggunanya. Dalam bahan ajar interaktif ini, pengguna terlibat interaktif dua arah dengan bahan ajar yang sedang dipelajari. Bahan ajar interaktif menurut Guidelines for Bibliographic Description of Interactive Multimedia mengatakan multimedia interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media berupa audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Saat ini sudah mulai banyak orang memanfaatkan bahan ajar ini karena di samping menarik juga memudahkan bagi penggunanya dalam mempelajari suatu bidang tertentu. Biasanya bahan ajar multimedia dirancang secara lengkap mulai dari petunjuk penggunanya hingga penilaian. Terima kasih kepada Saudara Vina atas penjelasannya. Langsung ke materi selanjutnya tentang prosedur pengembangan. Kepada Saudari Ipit Rahmawati dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ipit Rahmawati dengan NIM 1908105030. Adapun materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai prosedur pengembangan bahan ajar interaktif. Dalam mengembangkan bahan ajar interaktif, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, ada tahapan penyusunan rancangan. Yang kedua, penulisan naskah. Yang ketiga, produksi media. Dan yang keempat, evaluasi program media. Kita akan bahas terlebih dahulu tahapan yang pertama, yaitu penyusunan rancangan. Tentunya dalam pembuatan bahan ajar interaktif kita harus terlebih dahulu melakukan persiapan dan perencanaan dengan teliti. Adapun perencanaan dari pengembangan bahan ajar interaktif yaitu dapat disesuaikan dengan tujuan pembuatan media pembelajaran interaktif, kaitan media pembelajaran interaktif dengan proses belajar mengajar tertentu dan tujuan tertentu, serta sasaran atau penerima penggunaan media pembelajaran interaktif. Nah, setelah penyusunan perencanaan atau rancangan, selanjutnya yaitu penulisan naskah. Nah, maksud dari penulisan naskah ini adalah sebagai penuntun dalam memproduksi program bahan ajar interaktif. Naskahnya ini bisa berisi teks, urutan gambar, dan grafis yang perlu diambil dengan alat perekam audio visual. Adapun pada tahap ini, pokok-pokok materi yang disiapkan perlu dijabarkan lebih lanjut untuk kemudian disampaikan pada siswa, supaya materi pelajaran yang diterima siswa melalui bahan ajar interaktif dapat disampaikan. Nah, lanjut ke tahapan yang ketiga yaitu produksi media. Menurut Sutopo, ada beberapa tahapan dari pengembangan media yang perlu dilakukan atau pengembangan bahan ajar interaktif yang perlu dilakukan, yaitu ada 6 tahapan. Yang pertama ada tahap konsep, yang kedua desain, yang ketiga material collecting, yang keempat assembly, yang kelima testing, dan yang terakhir yang keenam yaitu distribution. Tahapan yang pertama yaitu konsep. Konsep merupakan tahapan untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program. Selain itu, pada tahapan ini juga dapat menentukan macam aplikasi dan tujuan aplikasi. Yang kedua yaitu desain. Desain merupakan tahapan membuat spesifikasi mengenai arsitektur program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk program. Yang ketiga yaitu material collecting. Material collecting merupakan tahapan di mana pembuatan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan. Nah, pada tahapan ini dapat dikerjakan paralel dengan tahap assembly atau tahap linear. Tahapan yang keempat yaitu assembly. Assembly merupakan tahapan di mana semua objek atau bahan ajar interaktif dibuat. Selanjutnya yaitu tahapan yang kelima, testing. Testing merupakan tahapan yang dilakukan setelah tahap assembly atau tahap pembuatan dengan menjalankan aplikasi atau program dan dilihat ada kesalahan atau tidak.
Tahap ini juga disebut sebagai tahap pengujian, di mana pengujian dilakukan oleh pembuat atau lingkungan pembuatnya sendiri. Dan tahapan yang terakhir, yaitu tahapan ke-6, adalah distribution. Distribution merupakan tahapan di mana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan. Nah, pada tahap ini media penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, maka dapat dilakukan kompresi terhadap aplikasi tersebut atau kompresi terhadap bahan ajar interaktif yang telah dibuat. Nah, setelah produksi media, maka tahapan yang terakhir dalam mengembangkan produk bahan ajar interaktif yaitu ada evaluasi program media. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah bahan ajar interaktif yang dibuat dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau tidak, dan apakah tujuan yang dicapai sudah efektif dan efisien atau tidak. Jadi itulah tahapan dari prosedur pengembangan bahan ajar interaktif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ipit atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai jenis bahan ajar interaktif yang akan diterangkan oleh Saudari Hani dan Saudari Ajijah. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nimatul Azizah dengan NIM 198105016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bahan ajar interaktif. Yang bahan ajar interaktif ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama CAI atau Computer Assisted Instruction, kemudian yang kedua Compact Disc atau CD, multimedia pembelajaran interaktif, dan yang ketiga yaitu bahan ajar berbasis web atau web-based learning material. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2 jenis bahan ajar. Yang pertama yaitu CAI dan yang kedua yaitu CD. Yang pertama, CAI atau Computer Assisted Instruction. Computer Assisted Instruction atau CAI merupakan penyampaian materi atau bahan ajar melalui komputer dan siswa melakukan aktivitasnya berinteraksi langsung dengan komputer. CAI merupakan program bahan ajar non-cetak yang menggunakan komputer sebagai media pembelajarannya. Bahan ajar berbasis CAI merupakan bahan ajar yang mengkombinasikan beberapa media pembelajaran yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah. Bahan ajar berbasis CAI yang dihasilkan yaitu terdiri dari yang pertama, buku ajar siswa atau materi pembelajaran dan tutorial, kemudian yang kedua yaitu lembar kegiatan siswa atau LKS, dan yang ketiga yaitu evaluasi. Bahan ajar berbasis CAI ditunjang dengan silabus dan RPP yang sesuai dengan pendekatan CAI. Bahan ajar pembelajaran berbasis CAI dapat berupa slide PowerPoint, kemudian slide flash, kemudian slide lektora, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya jenis bahan ajar yang kedua yaitu Compact Disc atau CD, multimedia pembelajaran interaktif. Bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk Compact Disc atau CD. Compact Disc atau CD merupakan sistem penyimpanan informasi gambar dan suara pada piringan atau disk. Menurut Rusman pada tahun 2008, CD interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, dan gambar bergerak atau video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. CD interaktif merupakan salah satu bahan ajar yang memiliki beragam bentuk variasi. Ada yang berbentuk permainan, soal-soal, dan ada pula yang berbentuk materi bahan ajar. Nah, CD interaktif ini digunakan karena media ini lebih mudah, tidak perlu online, dan memiliki banyak pilihan fitur atau penggabungan teks, kemudian grafik, audio, dan video. Pembelajaran menggunakan CD interaktif membuat penyampaian informasi lebih cepat dan mudah dapat mempermudah siswa untuk memperoleh informasi yang efektif serta menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Nah, adapun beberapa kelebihan dari media CD interaktif ini menurut Marrow-Beni, yang pertama yaitu penggunaannya bisa berinteraksi dengan program komputer. Kemudian yang kedua menambah pengetahuan, dan yang ketiga yaitu tampilan audio visual yang menarik.
Perkenalkan, nama saya Hanita Arkasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis-jenis bahan ajar interaktif. Jenis bahan ajar interaktif yang ketiga yaitu bahan ajar berbasis web, web-based learning material. Bahan ajar berbasis web adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis dalam bentuk web sehingga siswa memungkinkan untuk mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun dengan rasa nyaman. Terdapat 3 karakteristik utama yang merupakan potensi besar bahan ajar berbasis web. Yang pertama, menyajikan multimedia. Yang kedua, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi. Dan yang ketiga, hyperlink. Bahan ajar berbasis web ini sifatnya online. Nah, salah satu keunggulannya atau karakteristiknya adanya hyperlink. Hyperlink adalah fasilitas yang memungkinkan sesuatu subjek nge-link ke subjek lain tanpa ada batasan fisik yang dangerografis atau sesuai tempatnya. Nah, selama subjek yang bersangkutan itu tersedia pada web, ya bisa diakses kapanpun gitu tuh. Nah, itu fungsinya hyperlink. Atau dengan adanya fasilitas hyperlink ini juga sumber belajarnya, search engine-nya itu semakin banyak. Adapun software atau platform yang dapat digunakan untuk membuat bahan ajar interaktif, yang pertama ada Prezi. Prezi ini software yang bisa mempresentasikan pembelajaran berbasis frame-frame tersusun. Prezi juga bisa untuk fitur zoom in atau zoom out untuk perpindahan masing-masing frame. Kemudian yang kedua ada Flypaper. Flypaper bisa untuk menggabungkan gambar, video, flash, gambar animasi bergerak, dan game juga. Software ini cocok untuk digunakan pada media pembelajaran interaktif konten visual. Kemudian yang ketiga ada Camtasia Studio, software yang dikembangkan oleh TechSmith Corporation. Kegunaannya untuk merekam semua aktivitas pada desktop, komputer, atau laptop. Camtasia ini juga bisa untuk editing video maupun recording. Kemudian yang keempat ada Snagit. Snagit adalah software untuk menangkap layar dan merekam layar secara otomatis. Yang kelima ada Lectora. Lectora ini adalah software yang cukup paket lengkap karena menyediakan berbagai banyak template yang siap digunakan untuk materi pelajaran yang akan disajikan. Yang keenam ada Adobe Flash Professional, yaitu software pembuat vektor plus animasi gambar bergerak hingga efek yang menarik. Yang ketujuh ada Windows Movie Maker, yaitu software untuk pembuatan video slide sampai ke editing video. Yang kelima ada Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint ini tentunya akrab dengan kita ya, karena kita saja sekarang menggunakan PowerPoint untuk menerangkan poin-poin pada materi. Nah, Microsoft PowerPoint berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide yang didukung oleh fitur yang sangat menarik dan canggih. Selanjutnya ada Filmora Wondershare. Filmora ini sama seperti Camtasia, tapi bedanya Filmora tidak bisa untuk merekam layar, hanya sebagai editing video ataupun fitur video efek yang lebih lengkap ya ada di Filmora. Ke-10 ada Live Worksheet. Live Worksheet merupakan platform yang dapat membantu guru untuk membuat e-worksheet atau lembar kegiatan yang sifatnya elektronik atau online, atau LKPD online atau LKS online. Nah, bisa menggunakan Live Worksheet. Kemudian yang ke-11 ada Flip PDF Professional, yaitu software pembuat e-book dalam bentuk flipbook software. Jadi e-booknya ini bisa dibuat menggunakan Flip PDF Professional. Yang ke-12 ada H5P. H5P merupakan konten interaktif yang berbasis hypermedia dengan teknologi HTML5. Dengan H5P ini kita bisa membuat video yang interaktif karena di dalamnya bisa berisi bukan hanya materi saja, tapi juga bisa diselipi kuis atau pertanyaan interaktif pada videonya.
Sekian dari saya, dilanjutkan ke definisi penilaian dan komponen bahan ajar interaktif. Terima kasih pemaparannya Saudari Hani dan Saudari Ajija. Materi selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Hilda. Perkenalkan, nama saya Hilda. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penilaian komponen bahan ajar interaktif. Nah, aspek-aspek yang ditilai dalam mengevaluasi bahan ajar interaktif ini ada 8. Pertama, materi isi, kedua evaluasi, ketiga kompetensi, keempat kebahasaan, kelima karakteristik siswa, keenam metode, ketujuh tampilan, dan kedelapan penggunaan dan pemanfaatan. Untuk aspek materi atau isi yang akan dinilai berupa kesesuaian antara materi dengan target siswa yang diajarkan. Misalnya, jika kita akan mengajarkan siswa kelas 7, berarti materi yang disampaikan juga harus materi kelas 7. Kemudian tentang evaluasi, yaitu mengenai soal-soal latihan yang ada di bahan ajar interaktif tersebut. Apakah sudah layak, apakah memenuhi standar, apakah terdiri dari 3 varian, yaitu sulit, mudah, dan menengah. Nah, seperti itu. Kemudian kompetensi, apakah KD dan indikatornya itu sudah sesuai. Kemudian penilaian kebahasaannya adalah apakah bahasanya itu mudah dipahami, apakah terdiri dari kalimat-kalimat efektif, dan penulisannya itu sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian karakteristik siswa, yaitu kita menilai bagaimana interaksi antara siswa dengan bahan ajar tersebut. Nah, seharusnya dalam bahan ajar interaktif ini ada sisi atau ada kegiatan di mana siswa dapat merespon secara langsung, misalnya memberikan komentar terhadap pembelajaran, seperti itu. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan itu yang tepat ketika menggunakan bahan ajar ini tuh harus seperti apa, strategi belajarnya harus bagaimana. Kemudian desain tampilan dari bahan ajar interaktif ini harus disesuaikan, tetapi diusahakan desain ini tidak boleh terlalu mencolok sehingga siswa itu tidak teralihkan fokusnya kepada hiasan-hiasan tampilan. Siswa juga harus tetap fokus kepada materi yang diajarkan. Kemudian penggunaan dan pemanfaatan, yaitu yang dinilai adalah manfaat dari menggunakan bahan ajar interaktif ini, apakah akan meningkatkan minat belajar atau memotivasi siswa untuk belajar, memotivasi siswa agar aktif dalam pembelajaran. Nah, mungkin penjelasan dari penilaian komponen bahan ajar interaktif cukup sekian. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai indikator penilaian bahan ajar interaktif yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Saudari Hilda penjelasannya. Materi selanjutnya kepada Saudara Fadli dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Materi selanjutnya yaitu indikator penilaian bahan ajar interaktif. Di dalam indikator ini terdapat 8 aspek. Aspek yang pertama, aspek materi. Di dalamnya ada materi pendahuluan, mencakup petunjuk, apersepsi, dan capaian pembelajaran. Terus ada keruntutan dan kesesuaian materi dengan kelas yang diajar, dan kualitas rangkuman. Aspek yang kedua, aspek evaluasi. Di dalamnya ada kejelasan petunjuk pengertian soal dan kualitas soal atau tes yang terdapat dalam bahan ajar interaktif. Kemudian aspek kompetensi. Di dalamnya ada rumusan tujuan pembelajaran dan kesesuaian KD dan IPK. Selanjutnya ada aspek kebahasaan. Di dalamnya ada penggunaan kalimat dan penggunaan istilah dan kata baku sesuai kaidah kebahasaan. Aspek yang kelima yaitu aspek karakteristik siswa. Di dalamnya ada kesesuaian materi, kesesuaian bahasa, kesesuaian video pembelajaran, dan ketepatan pemberian feedback atas jawaban siswa. Selanjutnya ada aspek metode. Di dalamnya ada ketepatan strategi pembelajaran dan kesesuaian komponen bahan ajar interaktif.
Kemudian ada aspek tampilan. Di dalamnya ada sistematika sajian materi, kejelasan teks dan gambar, dan kesesuaian gambar dengan materi. Dan aspek yang terakhir yaitu penggunaan dan pemanfaatan. Dalamnya ada kemudahan belajar dan peningkatan motivasi belajar. Terima kasih banyak atas pemaparannya Saudara Fadli. Sekian dari kelompok kami, ada segala kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.